Mbak Itin, Mbak Karima boleh untuk open mic dan videonya dulu. Mungkin langsung dimulai aja ya Mbak Itin. Yes, langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan malam ini. Perkenalkan, aku Abil yang akan bertugas sebagai moderator di kegiatan malam ini. Nah, kali ini kita akan mengikuti Roadshow Karika Online episode 1 dan disertai dengan Capacity Building Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo periode tahun 2026-2028 dengan tema isu hak anak yaitu digitalisasi. Sebelum masuk ke sesi materi, izinkan aku memperkenalkan narasumber kita malam ini yaitu Kak Afina Karima sebagai Surabaya Delegation Facilitator for the Teen Square Tokyo Project 2025 yang akan berbagi pengalaman serta pandangan terkait isu hak anak di era digital. Halo Kak Arima. Halo, Abil. Selamat malam. Halo. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi paparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Afina Karima. Kepada Kak Afina, waktu kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman dan terima kasih Abil sudah memandu. Jujur, kenapa malam ini aku ndredeg ya? Dilihat Mbak Itin sama Mas Riki ini ndredeg nih, jujur. Tapi aku akan mencoba sebaik mungkin ya teman-teman. Dan terima kasih buat Mbak Itin, Mas Riki, dan teman-teman semuanya sudah mengajak aku untuk sharing. Aku mau izin share screen ya, wide. Oke, wait. Mungkin sebelum share screen kita foto bersama dulu kali ya. Oke, Ya, boleh. oke. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Oke, kita akan foto bersama dulu. Dibantu Mas Riki, bisa? Oke, Aman. oke. Aku bantu hitung ya. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Gaya forkos. Gini Kak Afina. Ya, store monitor ketua. Oke, satu, dua, tiga. Nice. Silakan dilanjutkan, monggo. Oke, apakah udah terlihat teman-teman? Kalau udah boleh kasih reaksinya, jempolnya, atau boleh di kolom chat kalau misal udah aman share screen-nya, guys. Oke, aman. Oke, terima kasih. Aku di sini melihat Narendra. Oke, semuanya selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di peningkatan kapasitas Forkos tahun 2026-2028 dengan aku Afina. Hari ini kita akan bahas ya banyak lah ya tentang dunia digital itu seperti apa. Kita akan jalan-jalan ke dunia digital ini. Sebenarnya apa sih peran forum anak? Terus gimana sih dunia digital itu dan apa yang menjadi ketakutan-ketakutan di dunia digital. Oke, mungkin sebelum itu aku akan kenalan dulu. Iya. Eh, Kenalkan teman-teman, namaku Afina Karima. Teman-teman bisa panggil aku Afina. Saat ini aku jadi fasilitator di Forum Anak Nasional dan tahun lalu mendampingi juga teman-teman Forum Anak Surabaya ke Tokyo buat cerita tentang kota layak anak gitu. Dan sekarang juga aktif jadi fasilitator di Forum Anak Provinsi, Forum Anak Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan juga di LPA Muda Jatim. Ya, apa yang dilakukan selama ini sesuai yang ada di foto, teman-teman suka berpetualang, suka jalan-jalan. Kalau sakit ya minum tol angin yang ada di foto ini. Tapi so far itu
untuk anak-anak lah ya, untuk anak-anak banyak anak di Surabaya, di Jawa Timur bahkan di nasional. Ya, kurang lebih seperti itu. Profilku nanti aku akan cerita banyak juga sebenarnya dunia digital dan sebenarnya menariknya teman-teman, aku jadi ingat ketika tadi buat materi hari ini, pertama kali aku kenal tentang dunia internet itu adalah ketika aku ke Wonosobo. Jadi ini plot twist banget. Jadi 2022 kalau nggak salah pertama kali aku dapat pelatihan tentang Oksea waktu itu. Terus yang latih juga fasilitator Forkos ya, terutama Mbak Itin, Mas Riki ini dulu. Terus akhirnya sekarang aku seneng banget bisa akan sharing ke teman-teman pada hari ini. Begitu. Jadi berawal berangkatnya tuh dari aku ke Wonosobo pada saat itu. Oke, kita next slide. Nah, karena aku belum banyak kenal juga dengan teman-teman, teman-teman boleh di kolom chat sebutkan nama dan teman-teman bisa menyebutkan media sosial yang menarik. Misal aku Afina, media sosial yang menarik buatku adalah Instagram, contoh kayak gitu. Nah, boleh teman-teman di kolom chat. Mungkin Narendra apa nih? Oke, Narendra, oke, media sosial X. Wah, anak-anak dari Narendra dulu ikut dari Twitter atau pas udah di X nih? Boleh on mic nggak apa-apa. Lu pernah di Twitter, Mbak, cuma nggak terlalu aktif sih. Oke, sekarang aktif banget di X. Ya, ngikutin berita-berita aja. Karena kalau Oh, di X kan beritanya lebih masif kan. oke, oke, mantap, mantap. Good, Narendra, thank you. Oke, Oke, ada siap-siap. Firman di Instagram. Terus ada nama Muhammad Hibratul Alfarizi. Tumandu, oke. Bofik. Wih, nama-namanya keren-keren ya anak Wonosobogi. X TikTok, oke. Restu Instagram. Salsa TikTok. Hibra Instagram. Oke, aku pengen denger suaranya. Salsa kali ya yang TikTok nih. Halo Salsa, bisa on mic nggak nih? Hai Salsa. Oke, hai. Nah, kenapa nih Salsa kok suka main TikTok? Karena suka aja ngikutin tren-tren sekarang. Kalau di TikTok itu kan biasanya dikit-dikit langsung booming, dikit-dikit langsung kayak viral gitu. Jadi aku suka Mm-mm. banget ngikutin buat di itu TikTok. Oke, kalau aku boleh tahu kira-kira dalam sehari scroll TikTok nih berapa jam nih, Salsa? Kalau buat hari-hari libur itu aku dari pagi bangun tidur itu aku biasanya langsung buat TikTok. Tapi Oke. nanti tak jeda. Jadi nanti di timing 15 menit, terus nanti Mm-mm. aku aktivitas sebentar, baru nanti TikTokan lanjut lagi. Kan gara-gara apa? Masih hari libur gitu. Oke, oke. Jadi banyak di TikTok ya, scroll-scroll terus nih. Ya. Oke, thank you Salsa. Oke, mau ke yang cowok nih. Fausta. Halo Fausta. Apakah Oh, kau bisa Kak, on mic, Fausta? Oke, Fausta, kenapa kok suka main Instagram? karena kebetulan sosmed pertamaku Instagram, Kak. Jadi emang Oke. dari dulu udah langsung suka gitu ke Instagram. Oke, tahun berapa tuh kamu pertama kali main Instagram? Masih ingat nggak? Sekitar 2019-2018. Oke, itu masih SD atau udah SD ya? Ya betul, masih SD. Oke, nah biasanya Fausta kalau main Instagram tuh sehari kamu berapa jam nih? eh Mungkin sekitar 5 Oke, atau 5 lebih. jam ya. Oke, kamu oke, good lah. Aku juga rata-rata segitu sih. Gak apa, aman. Thank you, Fausta. Nah, teman-teman, oke ada yang TikTok, ada yang Instagram, ada yang Instagram dan TikTok. Oke, nah aku pengen satu lagi deh yang Bofik. Ini namanya bener panggilannya Bofik nggak sih? Hai Hai Bofik. Kak, iya nama aku Bafit. Oke, Bofik. Kenapa suka main X sama kayak Narendra nih tadi? Kenapa? Kalau aku sendiri mungkin apa hampir berbanding terbalik sama Naren. Kalau Naren suka kayak eh, baca berita-berita gitu. Kalau aku ngelihat berita di X aku malah pusing. Biasanya aku lebih Kenapa? ke ngikutin study tweet aja. Kayak seru aja Oh, ngelihat orang-orang belajar di tweet gitu. Terus mm-mm. aku kayak bisa ikut belajar juga. Terus
tips-tips belajar dari mereka itu biasanya banyak yang works juga di aku sendiri gitu. Oke, thank you Bofik. Nah, benar banget. Aku relate sama Bofik. Aku dulu itu pas, ini cerita dikit ya teman-teman. Pas aku mau masuk kuliah tuh, aku bingung. Aku nggak les sama sekali. Jadi, aku belajar ikut study tweet dan ngerasa punya banyak temen sih di sana kan. Benar kan? Jadi, kayak banyak teman yang mereka belajar juga bareng kita. Oke, thank you teman-teman semuanya yang sudah sharing. Nah, sebenarnya aku tuh pengen tanya juga sih ke teman-teman berapa jam kira-kira screen time teman-teman gitu. Tadi ada yang nyebutkan scroll Instagram aja udah 5 jam. Nah, teman-teman boleh sekarang di kolom chat kira-kira kan bisa dicek nih di HP. Kalau HP ku bisa kira-kira berapa jam sehari teman-teman bermedia sosial nih. Kira-kira ada yang bisa sebutin? Ada yang 10 jam atau 13 jam bahkan boleh di kolom chat teman-teman. Ada yang terserah 4 jam, 3 jam boleh dicek di HP-nya. Jujur aja, nggak apa-apa. Kita tidak ada yang rasa menghakimi ya di sini. Kita santai baik. Boleh di kolom chat kira-kira teman-teman sehari itu berapa jam. Nah, kalau aku hari ini jujur ya teman-teman, aku hari ini sudah 8 jam, hampir 8 jam. Wow. Tapi karena aku libur ya, jadi aku banyaknya nge-scroll, dengerin lagu. Oke, ada yang 5 jam sehari. Oke, Bofik 4 jam. Wow. 5 sampai 10 jam. Oke, Hibratul. Kalau hari biasa mungkin 4 sampai 6 jam. Kalau libur mungkin 8 sampai 9 jam. Oke, 8 sampai 9 jam. Narendra 6 sampai 7. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau normalnya nih, kalau misal anak-anak itu under 5 jam lah, itu yang paling normal buat kita. Sebenarnya 2 sampai 3, 3 sampai 4, pokoknya di bawah 5 jam. Tapi di situasi yang saat ini ya teman-teman, kita tahu juga dunia itu kita kan nggak bisa lepas juga dari dunia digital. Nah, maka dari itu pinter-pinter kita aja sih buat ngelola sebenarnya nanti di media sosial harus seperti apa, di dunia digital, di internet seperti apa. Oke, ada yang menarik. Salsa hari ini 16 jam. Masya Allah. 16 jam. Kit berarti dari jam berapa ya buka HP-nya ini? Salsa tolong klarifikasi. 16 jam ini dari jam berapa? Tolong. Kalau Iya. nggak inget sih Mbak dari jam berapa, tapi tiba-tiba aku tadi yang buka TikTok udah 16 jam aja. Ya Allah, oke. Hampir separuh dari hari-hari lebih ya. Separuh 50% lebih dari hari-hari salsa adalah main TikTok. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, aku pengen tanya juga sekarang ke teman-teman. Teman-teman boleh tulis di kolom chat. Tadi ada yang menyebutkan di internet, di main media sosial, ada yang 12 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Nah, kira-kira menurut teman-teman, internet buat teman-teman hari ini tuh apa sih? Apakah tempat belajar? Apakah tempat buat cari teman? Tadi Bofik nyebutkan study tweet buat belajar. Buat cari teman juga bisa. Atau buat teman-teman kalau lagi capek, teman-teman larinya ke internet atau tempat cari inspirasi. Wah, kayaknya aku butuh. Misal ada yang suka melukis, kayaknya aku butuh cari inspirasi nih di mana ya? Misal di Pinterest atau di Instagram gitu. Nah, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Kira-kira apa sih internet itu buat teman-teman hari ini manfaatnya apa? Ataupun nggak hanya manfaat ya teman-teman, tempat buat belajar atau tempat buat cari teman gitu. Bebas teman-teman boleh tulis. Ini aku kasih beberapa contoh. Oke, boleh ditulis teman-teman. Ini tadi udah aktif, boleh diramaikan kolom chatnya kira-kira buat ngilangin capek. Internet hari ini buat seru-seruan aja, soalnya lagi libur. Oke. Untuk hiburan saat liburan. Oke, untuk hiburan saat liburan. Oke. Tempat capek, biar nggak gabut, Mbak. Iya, bener. Biar nggak gabut kita main internet ya. Oke. Jadi tahu kegiatan orang lain. Oke, biasanya kalau gini nih di Instagram ya, post saya kita tahu kegiatan orang lain, mereka update apa. Oke. Kalau Antika hiburan aja, oke, banyak yang hiburan, biar nggak gabut. Buat lihat tren saat ini, oke, biasanya nih kalau gini, kalau tren ini di TikTok gitu ya, di TikTok. Terus nambah mood, oke, nambah mood. Mengisi waktu luang dan mencari informasi, oke. Nah, dari sini teman-teman, kita tahu bahwa sebenarnya internet itu punya ribuan manfaat buat kita. Banyak banget.
Entah teman-teman tadi sebutkan biar nggak gabut, buat jadi tempat belajar, tempat supaya bisa tahu update-nya teman-teman, buat main konten dan lain sebagainya gitu. Nah, menariknya kalau dari aku sendiri, aku dulu itu pernah teman-teman, ini mungkin menarik juga buat Salsa, kalau misal Salsa mau nyontoh ya, aku dulu itu berhenti main TikTok hampir 2 tahun. Jadi ketika aku mau masuk kuliah, aku berhenti main TikTok 2 tahun, Ki. Jadi bayangin 2 tahun aku tidak bersentuhan dengan TikTok. Istilahnya aku hapus TikTok itu. Dan ternyata ada dampak yang merasa kayak aku bikin ngerasa kayak aku harus download TikTok lagi gitu. Alasannya adalah aku ketinggalan tren, aku nggak tahu tren apapun di TikTok dan teman-temanku udah sampai mana-mana tapi aku nggak tahu apa-apa. Nah, itu adalah salah satu alasanku untuk download lagi. Tapi dampak yang lain teman-teman, aku bukan menginfluence teman-teman buat segera segera hapus TikTok, enggak ya teman-teman, tapi lebih ke manfaat yang aku rasakan pada saat itu adalah aku merasa ketika aku ngehapus TikTok, aku tidak kecanduan untuk scroll-scroll terus sampai berjam-jam. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah aku konsul sama dosenku juga nih teman-teman pas kuliah, dosenku bilang ketika semakin sering kita main TikTok ataupun scroll, itu kan kalau misalnya di media sosial sekarang kan banyak short short video ya, video-video pendek gue kan, minimum 10 sampai 15 detik. Nah, itu bikin otak kita jadi cepat bosan, teman-teman. Jadi cepat bosan. Jadi ketika tak bandingkan dengan teman-temanku yang sekarang udah banyak scroll gitu. Mereka ketika nonton film kayak misal bioskop gitu, itu gampang bosan. Jadi kayak, alah aku udah bosan nih baca ini atau lihat ini gitu. Atau ketika baca buku itu udah gampang bosan. Karena otak kita udah di apa ya, istilahnya di bahasa kasarnya tuh kayak udah dicuci supaya kita betah nonton video-video yang pendek. Contoh kayak gitu. Itu tentang internet dan dunia perscrollan ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang tadi sudah tulis di kolom chat manfaat internet. Nah, kesimpulannya sebenarnya internet itu dekat banget sama kita. Jadi apapun itu kayak tadi ada yang bilang bangun tidur langsung buka media sosial, langsung scroll, mau tidur scroll, atau lagi gabut lihat update-nya teman-teman dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlu, jadi aku coba mencari kata-kata yang bisa diingat teman-teman adalah sing eling lan waspada. Jadi teman-teman kudu apa ya, harus ingat, harus waspada, harus sadar tentang itu. Jadi teman-teman harus apa ya, istilahnya teman-teman kalau misal di internet harus ada batasan lah, harus ada batasan terhadap diri teman-teman sendiri. Batasannya sejauh mana, Kak? Nah, yang paling gampang sebenarnya untuk menerapkan sing eling lan waspada ini adalah dengan mempertahankan screen time kita. Jadi tahan-tahan jangan terlalu banyak screen time-nya. Kalau misal ditargetkan sehari 6 jam, sehari 7 jam, oke. Jadi ada targetnya teman-teman. Nah, mungkin kalau misal sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi di HP yang bisa teman-teman download juga supaya teman-teman itu nggak terlalu lama. Jadi ada batasannya. Misal download Instagram berapa menit, download Instagram, main Instagram berapa menit, main TikTok berapa menit. Nah, itu bisa teman-teman setting. Jadi teman-teman ada batasan-batasan yang bisa teman-teman lakukan di dunia internet. Seperti itu. Oke, kuncinya adalah signaling dan waspada. Begitu, teman-teman. Oke, kita next slide. Nah, berbicara tentang dunia internet, sebenarnya teman-teman, ada yang namanya cakap digital. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah baca, sudah pernah tahu di media sosial, atau itu ada di internet gitu. Nah, teman-teman boleh sekarang dituliskan di kolom chat, menurut teman-teman, cakap digital tuh seperti apa sih? Apakah kita yang bercakap-cakap di dunia internet, atau kita yang aktif bermedia sosial, atau kita yang waspada di media sosial? Nah, boleh teman-teman tulis di kolom chat, kira-kira apa cakap digital menurut teman-teman tuh seperti apa? Boleh ditulis. Oke, ini sudah ada yang masuk. Kita berkomentar di media sosial. Oke, menurut Salsa, cakap digital itu kita berkomentar di media sosial. Oke, thank you Sal. Yang lain coba teman-teman. Menanggapi konten. Oke.
Kata Hibratul, cakap digital itu menanggapi konten. Oke, Fausta bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, cakap itu bijak di medsos. Gabriela berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus ketemu. Oke, komunikasi dengan orang lain bisa memanfaatkan secara optimal informasi yang didapat dari medsos. Kemampuan teknis dalam menggunakan media sosial, berkomunikasi di media sosial dan internet. Oke, teman-teman macam-macam ya responnya. Aku senang banget teman-teman. Ada yang jawab berkomunikasi, ada yang jawab memanfaatkan secara optimal informasi, terus ada yang terakhir tadi bijak atau apa lagi ya? Kemampuan teknis bermedia sosial, menanggapi konten, berkomentar, jadi bercakap-cakap di dunia digital. Oke, kita bungkus ya jawaban teman-teman, tapi kita bungkus dulu. Kita coba selaraskan kira-kira ini cakap digital nih seperti apa gitu kan. Kok kenapa banyak misal Komdigi, Kementerian Kominfo sekarang tuh bilang anak-anak anak muda harus cakap digital, orang muda Gen Z harus cakap digital, tapi kita nggak paham cakap digital tuh sebenarnya seperti apa gitu. Ya, ini teman-teman. Cakap digital itu tidak sekedar teman-teman bisa pakai gadget aja. Tidak sekedar teman-teman tadi ada yang bilang bercakap-cakap atau berkomunikasi, tidak sekedar itu. Jadi tidak sekedar teman-teman scroll itu udah masuk cakap digital, tidak sebatas itu teman-teman. Jadi cakap digital ini lebih luasnya adalah ketika kita itu di media sosial itu kita bijak, kita bisa aman, dan kita itu bertanggung jawab dalam memanfaatkan media digital. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Kalau semisal bijak, berarti kita harus tahu sesimpel screen time seperti itu. Terus sesimpel ini harus aku komen positif atau negatif ya gitu. Aku harus komen apa ya? Nah, itu udah termasuk bijak. Terus yang kedua, kalau semisal aman. Aman tentu, teman-teman di dunia digital punya hak untuk mendapatkan rasa aman sebagai anak-anak. Amannya gimana, Mbak? Misal amannya teman-teman eh, nggak kena namanya cyberbullying atau teman-teman tidak menjadi pelaku bullying dan lain sebagainya. Itu aman. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini ada hubungannya sama ketika teman-teman pasti kan di media sosial ada email, ada password dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus bertanggung jawab itu. Yang boleh menggunakan password dan emailnya ya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kudu bisa untuk bertanggung jawab atas data pribadinya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau tadi ada yang jawab cakap digital itu berkomunikasi, benar. Tapi kalau secara lebih luasnya, cakap digital itu lebih ke gimana teman-teman bisa bijak, teman-teman bisa merasakan aman, dan teman-teman bisa bertanggung jawab dalam memanfaatkan media digital. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Boleh langsung on mic aja. Satu dua orang boleh langsung raise hand. Siapapun boleh. Kalau sudah apa nih tadi aku lupa tulisannya. Iya, ketutup. Kalau sudah jago bermedia sosial, apakah sudah cakap digital? Nah, teman-teman ada yang mau respon atau mau raise hand, mau jawab? Kalau semisal nih ada yang orang sudah dia tiap hari bikin konten, misalnya kayak gitu ya. Tiap hari bikin konten, terus aktif, posting dan lain sebagainya. Apakah itu sudah cakap digital? Nah, menurut teman-teman kayak gimana? Ada yang mau raise hand, guys? Kalau gak ada, tak tunjuk wae. Ayo, siapa yang mau raise hand? Tak tunggu dari 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, berarti masih banyak yang belum makan malam. Oke, kita tunjuk aja. Siapa ya yang on cam di sini? Oh, ini coba. Ada yang raise hand nggak? Oh, tidak ada yang raise hand. Oh, malah off cam ki. Hibratul Alfarizi. Panggilannya siapa nih? Halo? Hibra, Kak. Oke, Hibra. Nah, Hibra, kalau semisal kamu dikasih pertanyaan, kalau sudah jago media sosial, apakah sudah cakap digital? Menurutmu, piye, Hibra?
Menurutku belum sih Kak. Kalau kita sudah jago media sosial, belum tentu kita sudah cakap digital. Misal kayak orang-orang tuh gimana ya, banyak juga yang jago media sosialnya tuh nggak buat hal yang positif, tapi buat hal yang negatif gitu, Hmm. gitu Kak. Oke. Udah? Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Oke, terima kasih Hibra. Kasih reaction guys, tepuk tangan buat Hibra. Keren jawabannya Hibra sudah melampaui top lah Hibra. Oke, benar ya tadi yang disampaikan Hibra adalah kalau semisal sudah jago media sosial, biasanya ada orang-orang yang jago untuk hal-hal yang negatif tadi Hibra gitu. Tapi kalau semisal positif, tapi kalau semisal dia sudah cakap digital, sudah bisa memanfaatkan dengan baik, ya otomatis dia sudah cakap digital. Nah, jawabannya kalau sudah jago, apakah sudah cakap digital? Jawabannya Hibra tadi betul, teman-teman. Belum. Karena balik lagi ya di media sosial tuh banyak banget di media digital di internet tuh banyak banget orang yang mereka punya niat jahat yang kita nggak tahu ya. Jadi kita cuma lihat dari oh ya misal kita lihat oh profilnya baik nih orang ini. Nah, tapi kita belum tahu tujuan dia itu sebenarnya positif atau enggak. Jadi kita perlu hati-hati teman-teman sebagai anak-anak, sebagai pengguna di dunia digital. Nah, salah satu tanda yang paling penting dari orang yang benar-benar cakap digital adalah dia paham soal privasi. Nah, menurut teman-teman, sekarang aku mau tanya ke yang hmm, ke Fatan. Bener panggilannya Fatan. Nah, Fatan, kira-kira menurut Fatan privasi itu ya toh kalau di misal di media digital, privasi itu bentuknya seperti apa? Kalau menurut aku privacy itu kayak cara apa ya? Ada hal-hal yang nggak semua orang harus tahu tentang kita. Contohnya kayak mungkin sampai ke rumah kita, terus intinya yang hal-hal yang bersifat sensitif dan kayak lebih naik gitu loh daripada sekedar nama, umur dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Fatan, luar biasa. Betul ya yang disampaikan Fatan teman-teman. Jadi privacy ya apa yang kita punya mulai dari tadi lokasi, terus mulai tadi ada nama, usia dan lain sebagainya itu termasuk hal privacy. Dan yang paling mungkin akhir-akhir ini cukup happening adalah teman-teman kalau misalnya teman-teman di Instagram itu kan di bagian notes, teman-teman tahu nggak? Di bagian notes itu ada aku coba sambil cek ya. Ada maps. Jadi kita bisa tahu orang itu lagi di mana. Nah, kalau semisal sebagai eh, pengurus forum anak nih, pengurus forkos yang paham privacy, teman-teman bisa banget untuk nonaktifkan maps itu. Jadi untuk menjaga diri teman-teman sendiri juga. Jadi nggak semua orang harus tahu dong kita lagi di mana ya kan. Jadi teman-teman perlu juga untuk minimal dimulai dari diri teman-teman sendiri untuk location-nya di off kan. Jadi karena banyak orang yang oh ya bisa ngelihat nih. Aku aja sendiri bisa ngelihat orang-orang yang ada di nah ini nih. Orang-orang di mutu aku nih mereka bentar ya. Coba tak matikan ini ku. Piye nih caranya. Bentar, aku coba ini. White guys, white. Aku coba matikan virtual backgroundku. Nah, di sini kalau teman-teman tahu, nah ini banyak nih orang-orang mereka di mana ada yang lagi di Jepang, ada lagi di Thailand, orang-orang nih. Nah, kita kan nggak tahu ya orang itu niat apa ke kita. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga. Nah, kalau saran dari aku lebih baik di off kan locationnya untuk publik di media sosial karena banyak banget orang-orang yang punya niat nggak tahu niatnya apa negatif, jahat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, menyambung yang tadi disampaikan Fatan, paham privasi adalah ketika teman-teman melindungi data pribadinya teman-teman. Tadi sudah disebutkan Fatan beberapa. Ada nama, ada usia, gitu. Nah, data pribadi ini ya segala informasi yang dapat mengidentifikasi kita. Jadi ada yang langsung ini misal teman-teman secara nggak sengaja kayak ngupload KTP atau SIM atau apa atau kakak, nah itu bisa terbaca nicknya teman-teman di sana atau nama lengkap.
gitu. Kalau misal nggak langsung apa Kak? Nah, misal kayak riwayat lokasi, kayak teman-teman perlu hati-hati juga kalau semisal diminta sama orang random, misal teman-teman nggak tahu mereka itu siapa, terus teman-teman diminta buat eh share location gitu. Nah, teman-teman kudu hati-hati. Kenal nggak sama orangnya. Kalau misal, oh disuruh sama Mas Riki, coba share log guys. Ya dulu, "Oh, ini Mas Riki siapa ya? Siapa tahu bukan Mas Riki fasilitator yang for course dan lain sebagainya. Contohnya kayak gitu. Jadi, teman-teman perlu hati-hati juga, lihat dulu orangnya siapa. Teman-teman kalau mau share log, boleh. Misal share log ke keluarga atau ke siapa gitu. Sherlock ke orang-orang yang teman-teman percaya. Karena kalau misal di WA pun, Sherlock tuh bisa di forward, jadi bisa diteruskan ke orang lain. Jadi hati-hati teman-teman kalau misal mau Sherlock, dilihat dulu orangnya siapa. Terus ada preferensi atau alamat IP ini, misalnya teman-teman di HP itu ada data-data pribadi yang kita kadang-kadang aku juga nggak paham, ini apa ya maksudnya. Tapi kalau misal orang minta, itu bisa aja orang bisa bobol HP kita dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau misal mau nge-share sesuatu yang teman-teman nggak tahu juga itu apa. Jadi dilihat dulu siapa yang minta dan tujuannya buat apa gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, data pribadi contoh-contohnya. Nah, next. Nah, sekarang karena tadi banyak banget data pribadi yang sudah aku sebutkan dan tadi sudah disebutkan Fatan juga. Coba ketik di kolom chat teman-teman. Satu data pribadi yang menurut teman-teman itu paling sering muncul di media sosial. Pilihannya tadi banyak ya, teman-teman bisa tulis nama lengkap atau usia atau foto KTP. Nah, teman-teman boleh tulis di kolom chat kira-kira data pribadi apa yang paling sering muncul di media sosial. Oke, ada yang bilang lokasi, ada yang bilang umur, usia, nama lengkap, foto, tanggal lahir. Oke, macam-macam ya teman-teman di sini jawabannya sih. Coba kita lihat kira-kira yang paling banyak apa. Oke, lokasi, umur, usia, nama lengkap, foto, tanggal lahir, lokasi, password, tanggal lahir lagi, alamat, umur, nama lengkap, KTP, nama lengkap, asal sekolah, terkadang domisili, identitas personal. Oke, ada yang KTP juga tadi. Oke, ada lagi yang mau komen? Oke, coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau semisal lokasi tentu biasanya ada di WhatsApp ya. Kalau enggak tadi di Instagram yang aku bilang sekarang udah mulai ada fitur-fitur share location dan lain sebagainya. Oke, wah, ada yang habis melukis di share screenku. Bentar ya, tak hapus sih. Nah, oke. Terus ada yang bilang nama lengkap. Oke. Nah, ini sebenarnya ada tips dan trik juga. Aku pernah tahu ya dari fasilitatorku dulu di forum anak teman-teman. Kalau semisal disaranin sih, kalau misal di media sosial itu lebih baik pakai username bukan nama lengkap. Jadi entah itu ada singkatannya atau tidak nama lengkap full gitu, itu lebih baik kayak gitu. Jadi orang nggak gampang tahu nama lengkap kita gitu. Tapi dalam prakteknya, aku sendiri kadang bingung. Kayak aku sendiri namaku cuma dua kata nih teman-teman. Afina Karima gitu. Terus mau pakai username seperti apa gitu kan. Untuk nama lengkapku cuma dua kata. Terus masa cuma Afina KRM kan gak estetik ya. Kalau anak-anak sekarang kan kok aneh. Masa Afina KRM kan aneh. Afina K kirim atau apa. Jadi perlu teman-teman untuk dimodif lah. Kira-kira di media sosial itu seminim mungkin untuk data pribadi kita itu dipublish ke orang lain gitu. Oke, ada yang bilang umur. Nah, kalau teman-teman ingat dulu itu sempat ada tren menyebutkan umur. Jadi at yours. Jadi kayak misal kita bisa nge-repost statusnya orang, terus kita nyebutkan umur, nomor sepatu, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga kalau misal mau ikutan tren-tren. Jadi kadang ada yang minta usia secara nggak langsung dan lain sebagainya. Terus eh banyak lagi KTP juga hati-hati. Biasanya ada orang random yang tiba-tiba nge-DM kita dan lain sebagainya itu teman-teman hati-hati kalau misal mau nge-share KTP dan lain sebagainya di media sosial. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Wait.
Nah, tadi yang disampaikan teman-teman betul semuanya. Jadi luar biasa. Tadi teman-teman menyebutkan ada alamat, ada NIK, ada KTP juga tadi menyebutkan. Nah, kalau misal teman-teman mulai ada yang bepergian nih, misal mau ke Surabaya gitu, naik kereta. Nah, biasanya kan ada boarding pass. Nah, itu teman-teman hati-hati kalau misal mau foto dan sebagainya, lebih baik boarding passnya disimpan. Jadi kita nggak boleh asal ngefoto boarding pass. Jadi orang bisa nge-scan dengan gampang nih boarding pass kita dan bisa tahu eh, identitas kita tuh sebenarnya gimana gitu. Terus dokumen penting, keuangan, tanggal lahir, dan yang cukup unik sekarang adalah selfie dengan kartu identitas. Jadi teman-teman hati-hati, ada orang random yang minta dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi teman-teman dipakai untuk pinjaman online atau peretasan akun dan ada jual beli data. Biasanya sekarang banyak banget ya kalau misal teman-teman yang baca X, banyak orang yang suka jual beli data dan sebagainya gitu. Nah, apabila kita membagikan data-data tersebut, ya tentu tadi aku sudah sebutkan ya ada peretasan akun, ada pinjaman online ilegal, jual beli data, hingga ada yang namanya Oksea gitu. Nah, sebenarnya Oksea ini apa gitu? Kita akan coba baca dan kita coba sharing bareng-bareng teman-teman. Oke. Nah, secara definisi ya, kita akan belajar tentang Oksea. Oksea itu singkatannya teman-teman dari Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Bahasa Inggris. Tapi kita belajar bahasa Indonesianya aja adalah kekerasan dan eksploitasi anak di ranah daring. Jadi, Oksea ini kalau semisal teman-teman ngeliat anak-anak sekarang ada yang jadi korban cyberbullying atau mereka yang tiba-tiba melihat konten-konten yang negatif di media sosial, itu adalah masuk atau contoh-contoh dari Oksea. Yang akhirnya kebanyakan dari konten-konten tersebut itu adalah beralih ke kekerasan ataupun eksploitasi seksual anak. Jadi apapun itu bentuknya, nanti kita akan belajar teman-teman. Ada 6 bentuk Oksea, tapi secara definisi Oksea ini sendiri adalah kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring. Jadi kalau semisal teman-teman nanti ditanya nih sebagai pengurus forum anak Wonosobo gitu, kekerasan ada di mana aja gitu. Misal Fatan, kekerasan ada di mana aja Fatan gitu. Jawabannya nggak cuman di offline aja, nggak cuman misal Fatan ngeliat di sekolah, di rumah, atau di masyarakat umum, tapi juga ada di dunia digital, ada di online juga, seperti itu. Nah, ada 6 bentuk Oksea, teman-teman. Kita akan belajar bareng-bareng ya. Nama-namanya cukup susah, tapi semoga teman-teman bisa memahami ini dengan baik. Kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama adalah, kalau misalnya kita belajar tentang bentuk-bentuk Oksea, itu ada yang namanya child grooming. Ya, child grooming. Teman-teman ada yang udah pernah dengar child grooming? Yang udah boleh kasih reaction apapun itu? Atau soalnya akhir-akhir ini cukup ini ya cukup booming. Oke, Bovik udah. Yang lain oke, Almira Almira udah pernah denger. Oke, Fatan udah. Oke, pengguna Zoom udah. Terima kasih pengguna Zoom ini namanya siapa gak tahu. Salsa, terima kasih Salsa, Naura. Oke. Nah, child grooming itu adalah oke, sip masih ada Almira, siapa lagi? Pernah mendengar kasusnya tapi belum familiar dengan istilahnya. Sudah. Oke, sip. Teman-teman berarti sudah mulai paham isu-isunya seperti apa, tapi kita akan belajar bentuk-bentuknya juga, teman-teman, malam hari ini. Karena cukup banyak, jadi kita akan baca satu-satu ya. Bentuk Oksea yang pertama adalah child grooming. Jadi, child grooming ini gampangnya ketika ada orang dewasa, itu mereka membangun hubungan dengan seorang anak. Gitu. Gampangnya gitu. Orang dewasa sama anak-anak membangun hubungan. Baik secara langsung maupun lewat internet ya. Tapi kurang lebih selama ini kalau misal di Oksea itu kebanyakan lewat internet teman-teman, lewat online. Jadi ketika ada orang dewasa bangun hubungan, nah orang dewasa siapa Mbak? Ya mereka yang di atas usianya di atas 18 tahun yang membangun hubungan dengan anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi kayak gitu. Jadi proses orang dewasa membangun hubungan dengan anak-anak gitu. Gampangnya kayak gitu, child grooming. Jadi misal ada
misal pacaran atau seperti apa, itu masuk ke child grooming ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di sebelah kanan, ini ada yang namanya sexting, yaitu pembuatan gambar seksual sendiri. Oke, ini ada yang Reza ini mau bertanya atau mau tadi menjawab child grooming? Tadi ini namanya Gabriela ya. Gabriela mau tanya atau mau apa, Gabriela? On mic dulu, Bes. On mic sih. Nggak dengar suaranya aku. Oke, sepertinya terputus. Apakah Wonosobo ada? Oke, nggak jadi terputus. Halo? Halo, kedengeran Kak? Oke, sudah. Gimana? Ini Oh tadi yang Oke. nganu right hand yang child grooming. Oh, oke. Berarti udah pernah dengar ya, Gap? Udah. Oke, sip. Thank you, Gap. Bener kan namanya Gabi ya? Aku takut salah nyebut. Maaf ya teman-teman kalau salah nyebut. Aku nggak tahu soalnya cara nyebutnya. Oke. Tadi Gabi udah tahu tentang child grooming. Nah, yang kedua, sebelum aku bahas tentang sexting. Lebih lanjut, teman-teman udah ada yang pernah dengar sexting atau pertama kali dengar? Yang udah pernah dengar boleh raise hand. Atau oke, ada 3 orang yang sudah pernah dengar tentang sexting. Oh, 4. Bofik, Sekar, Almira, Fatan, Naura. Oke, aku pengen denger Almira. Tadi belum dengar suara Almira. Halo Almira, Almira pernah tahu sexting nih bentuknya di mana? Misal ada di media sosial tertentu atau ada temennya Almira dan gimana? Halo Kak Afina, terima Halo. kasih buat kesempatannya. Iya kebetulan maaf banget Almira baru masuk juga karena tadi baru pulang latihan. Almira sendiri tahu sexting itu dari beberapa media sosial dan juga ada salah satu teman Almira yang pernah kayak gitu. Maksudnya kan di zaman sekarang itu sexting tuh ibarat kata tuh udah bukan hal yang tabu gitu loh, kayak udah di umur-umur remaja seusia Almira tuh udah banyak mungkin yang pernah melakukan sexting gitu. Nah, sexting sendiri menurut Almira itu chattingan, perlakuan atau pembahasan yang menuju ke 18 plus atau 21 plus gitu terhadap anak atau dari anak ke anak atau anak ke remaja atau anak ke orang dewasa gitu. Gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Almira, keren banget. Jadi Almira pernah ngeliat teman-temannya yang mungkin buat gambar seksual dan lain sebagainya, anak ke anak maupun anak ke orang dewasa. Oke, aku pengen denger setelah Almira ke Namira. Oke, namanya mirip-mirip ya. Oke, halo Namira. Apakah kamu Kak, makasih buat kesempatannya. Jadi aku juga mau minta maaf juga tadi baru sempat gabung sudah lebih dari setengah jam. Jadi kalau menurut aku sendiri, setahu aku sexting itu selain kita mengechat juga, mungkin sudah pernah dengar tentang isu-isu kalau misal ada anak-anak yang mengepap atau memberi foto tentang bagian yang tidak harusnya ditampilkan, tapi itu malah diberikan kepada pacarnya ataupun temannya untuk sebab-sebab tertentu, misal sudah terlanjur pacaran atau gimana. Oke, terima kasih Namira. Berarti itu banyak di chat ya? Jadi mereka posting ngefoto gitu ya, pub di chat. Iya. Oke, sip. Thank you Namira. Jadi bentuknya tadi kalau semisal Almira menyebutkan itu mereka bisa buat konten atau seperti apa ke orang dewasa maupun ke teman. Kalau Namira lebih ke bentuk-bentuk yang di chat, langsung foto dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita udah belajar tentang child grooming. Terus yang kedua kita belajar tentang sexting. Kalau child grooming tadi orang dewasa yang membangun hubungan dengan anak-anak. Kalau misalnya yang sexting
anak-anak yang merekam sendiri dan membagikan ke orang lain gitu, tapi yang berbau tentang seksual. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kasus Oksea ini teman-teman, yang perlu diketahui adalah yang paling berat. Jadi ada fase-fase yang paling berat itu adalah di sextortion, teman-teman. Jadi dari 6 ini tadi, tapi yang paling berat adalah di sextortion, yaitu pemerasan seksual terhadap anak-anak. Nah, gampangnya seperti ini. Pada saat itu aku pernah dapat laporan tentang sextortion di Jatim. Tuh, ada anak di salah satu kabupaten, mereka lapor bahwa ada anak yang ketakutan karena dia dimintain uang. Jadi pemerasannya udah sampai dimintain uang dan juga diancam. Jadi diancam, dimintain uang. Kalau semisal nggak transfer ke predatornya atau ke pelakunya, nanti dibilang nanti fotonya disebarin gitu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tadi itu berawal teman-teman dari yang sexting ini. Jadi mereka buat gambar seksual dulu, terus dibagikan. Nah, nanti baru tuh muncul, eh wah ini gini-gini lah, istilahnya ada responnya, terus ada ke arah pemerasan. Jadi pemerasan dengan bantuan gambar anak itu. Jadi kalau misal kamu nggak transfer uang, sebenarnya motifnya tuh kayak dimintain 100.000, 200.000, tapi semakin sering, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Semakin dikasih, mereka mintanya semakin naik. Jadi mereka minta ada keuntungan gitu, teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman di sini masih ada yang main, kebanyakan kasus sextortion ini ada di Telegram. Jadi misal teman-teman ada yang main Telegram, ada yang pernah tahu tentang Anonymous Chat, teman-teman? Bot yang kita bisa kenal sama orang, istilahnya kita bisa kenal sama orang dimanapun itu. Nah, dengan cuman ngechat-ngechat aja, itu kita bisa kenal sama orang lain. Nah, itu biasanya banyak korban-korban Oksa itu yang berawal dari sana dan berakhirnya di sextortion ini, di pemerasan ini. Cukup serem dan kasihan juga sih sama anak-anak itu karena mereka juga bingung kan minta uang ke siapa kalau nggak minta uang ke orang tuanya gitu kan. Seumuran kita misal teman-teman yang masih SMP ya bingung mau minta uang ke siapa kalau nggak ke orang, tapi ada yang bingung juga orang tuanya, buat apa minta uang, buat ini buat ini buat ini. Jadi ceritanya panjang, jadi ya hati-hati teman-teman kalau semisal okseanya udah sampai ke arah sextortion gitu. Oke, setelah kita belajar tentang sextortion, gampangnya tentang pemerasan yang berbau dengan uang, keuntungan, terus ya kita diancam gitu. Nah, di sebelah kanan ada yang namanya streaming langsung atau live streaming. Nah, sekarang banyak banget anak-anak, aku sering banget kalau misal aku scroll di TikTok, banyak anak-anak yang suka live streaming nih. Nah, aku pengen tanya, yang tadi suka sering main TikTok siapa ya selain Salsa, teman-teman? Ada yang sering scroll TikTok? Oh, udah inget ya, Salsa TikTok pokoknya. Selain Salsa deh, boleh raise hand yang sering, mungkin yang sering live streaming atau ngelihat orang live. Oke, Namira. Nah, Namira pernah nggak ngelihat anak-anak? Oh, ya, oke, Salsa. Terima kasih. Aku sudah tahu kalau kamu suka TikTok. Oke, aku mau denger Namira deh. Namira, ketika kamu main TikTok nih, sering scroll-scroll di TikTok, pernah nggak ngelihat anak-anak mereka live streaming gitu? Bisa nggak sih anak-anak itu live streaming di TikTok? Aku juga nggak tahu sih teman-teman. Tapi ada nggak anak-anak yang live streaming di TikTok? Oke, Namira kayak sinyalnya agak jelek ya. Ya aku nggak gerak. Oke, Namira sudah gerak. Oke, Namira, ketika kamu main di TikTok, apakah ada anak-anak yang live streaming? Halo? Ini sinyalku apa sinyalnya Namira? Halo, Nam? Mira? Oke, Namira. Sinyalnya aku Oke, sudah sudah? terdengar belum, Kak? Oke, aman, aman. Sudah, Nah, oke. Namira, pertanyaanku tak ulang. Apakah Oke. Namira pernah ngelihat Ya, anak yang live streaming? Gimana? kalau live streaming itu kebanyakan ada di IG sama di TikTok. Cuman setahu aku, selihatnya aku juga,
paling banyak itu di TikTok. Karena kalau misal di Instagram kan harus memenuhi syarat yaitu followers yang ada lebih dari 1.000 followers nih. Tapi kalau di TikTok itu bebas, Kak. Nah, kalau di TikTok itu biasanya aku lihat ketika teman-teman itu lagi pada makan tuh sambil live streaming. Kalau enggak, ada juga sekarang nih banyak yang lakuin rate IG tapi dari live TikTok gitu. Gimana? Live IG dari Rate IG, rating akun oke Instagram, tapi oke. dari live TikTok gitu. Oke, nah kita kebahas ya red IG. Menurut Namira bahaya nggak rating IG itu? Jujur menurut aku bahaya sih, Kak. Karena Kenapa? kalau misal kita munculin username kita ke teman-teman bagiin itu, pasti kan mereka otomatis akan stalking kita nih, Kak. Nah, pastinya juga di Instagram kita tuh bakal bagiin kegiatan yang kita lakuin sehari-hari kebanyakan. Nanti dari situ tuh kita bisa ketahuan domisilinya. Terus kalau misal juga ada yang buat highlight dari ulang tahunnya kan juga otomatis bakal bisa ketahuan. Nah, dari situ data-data kita juga bisa kesebar. Nah, oke, terima kasih Namira. Nah, terima kasih sudah mengingatkan aku tentang rating IG ini. Nah, teman-teman, bicara tentang live streaming nih ya. Ketika aku tahu sekarang itu ada musimnya rating IG, itu sebenarnya benar banget ya yang dibilang Namira. Kita bisa tahu orang itu domisilinya di mana dan lain sebagainya. Dan yang lebih bahaya lagi sebenarnya, orang tuh bisa juga loh secara random ngerating Instagram kita. Entah itu teman-teman kita nih. Misal aku lihat ya, misal contohnya seperti ini. Aku nonton live streaming gitu. Live streamingnya si Gabriel, siapa sih namanya? Gabriela, siapa sih? Susah banget sih namanya. Ya itulah. Kamu pakai username-nya Abriana Seraf Oliviera. Oke. Aku menonton live-nya Gaby gitu contohnya. Nah, terus aku Afina yang orang random gitu. Aku juga bisa minta si Gaby untuk rating Instagramnya Fausta contohnya kayak gitu. Nah, itu bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga. Cuman aku masih belum tahu kira-kira teman-teman nanti sebagai forecast melihat situasi ini, jadi banyak orang yang mulai rating IG dan sebagainya, dan itu kan juga ditonton sama halayak umum ya, orang-orang luas gitu. Nah, teman-teman kira-kira seperti apa nanti edukasinya ke anak-anak, minimal ke anak-anak Wonosobo. Edukasinya seperti apa ya kalau misal ada situasi anak-anak yang mereview gitu atau orang dewasa yang review. Itu kan perlu hati-hati juga ya teman-teman ketika kita ngelihat username orang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu streaming live streaming bahayanya salah satu di situ. Nah, tapi kalau misal dibentuk Oxia ini teman-teman, live streaming itu lebih ke ketika eksploitasi dan pelecehan seksual anak itu dilakukan secara real time di dalam live Instagram, di live streaming ini. Jadi entah itu di Instagram, di TikTok. Jadi korban dan pelaku ini bisa aja berada di negara yang sama atau yang berbeda, tapi secara real time. Jadi eh, bentuk eksploitasinya, pelecehan seksualnya itu dilakukan secara real time yang kita bisa lihat langsung gitu di live streaming ini. Nah, yang paling menarik juga di live streaming ini ada bentuk live streaming yang unik. Kalau teman-teman tahu aplikasi Ome TV atau aplikasi yang kita bisa live streaming sama orang-orang dimanapun itu, entah kita bisa random kan, kita bisa pilih misal oh orangnya ini ada di Afghanistan contohnya, orang ini ada di Singapura, ada yang di Jepang, ada yang di Korea, itu kita bisa random gitu. Nah, kita pun sebagai orang yang main di situ kita bisa juga memasang kita dari negara yang mana, dari negara mana, misal kita bisa kok pasang dari negara, misal negara Arab dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga. Aku sarankan udah nggak usah aneh-aneh main OBTV dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu orang melakukan apa di sana, dan banyak banget kan konten-konten yang bisa dibilang negatif yang mereka lakukan secara real time dan mereka nggak tahu lawannya itu anak-anak atau orang dewasa seperti itu. Oke, udah 4 ya. Nah, ada 2 terakhir ya, mungkin teman-teman udah, aku yakin lah teman-teman forum anak udah paham tentang cyberbullying ya kan. Cyberbullying ya bentuk kekerasan yang ada di ranah online yang bisa dilakukan secara sengaja oleh orang-orang, dari satu orang atau oleh sekelompok orang ke orang yang lain gitu, ke anak-anak. Tujuannya ya untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau misal teman-teman belajar tentang bullying, bullying itu
lebih ke berawal dari guyonan, teman-teman. Jadi berawal dari guyonan, terus habis itu mulai ke arah secara terus-menerus. Gitu. Itu cyberbullying, jadi aku nggak perlu mendalami juga yang cyberbullying, jadi aku yakin teman-teman udah paham. Nah, yang terakhir adalah terkait CSAM, yaitu Child Sexual Abuse Material. Jadi, materi-materi yang menampilkan kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, tapi bukan materi tentang pornografi ya teman-teman. Jadi tidak sama dengan materi pornografi. Jadi lebih ke kejahatan seksual pada anak-anak yang ada di CSAM ini. Ya misal ada eh tentang pembunuhan atau seperti apa, tentang kekerasan seksual pada anak-anak yang diunggah ke media digital atau ke berita dan lain sebagainya. Nah, biasanya beberapa instansi, misal apa ya, aku bilangnya jurnalis dan lain sebagainya, itu banyak yang kadang-kadang belum paham juga nih teman-teman, konten-konten apa sih, foto-foto gimana sih yang boleh diupload gitu. Sebenarnya boleh seperti apa sih? Apakah nama anak-anak itu boleh diupload ke berita? Jawabannya ya tentu tidak boleh dong. Bisa bisa diganti dengan langsung korban ini atau seperti apa. Jadi tidak langsung menyebutkan nama ataupun asal daerah dan sebagainya. Karena orang bisa tahu, oh ya ini pasti anak ini pasti anak ini. Jadi perlu hati-hati juga. Nah, teman-teman sebagai pengurus forum anak kudu kritis ngelihat berita-berita. Oh, ini ada berita, misal ada berita di Wonosobo nih. Ada yang berkaitan dengan anak-anak. Teman-teman harus lihat beritanya ini seperti apa ya. Apakah nama anak-anaknya diterangkan jelas, namanya ini, atau foto-fotonya diupload dan lain sebagainya. Teman-teman kudu kritis. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nah, teman-teman harus ada nih sifat kritis dari forum anak Wonosobo. Jadi kalau misalnya kita belajar bentuk Oksea, ada 6. Tadi yang pertama kita belajar dari belakang ini ada CSAM, terus ada cyberbullying, ada live streaming, ada sextortion yang paling parah, dan ada sexting, dan ada child grooming. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, dunia digital itu nggak berhenti saat layar kita mati. Jadi, ibarat teman-teman hari ini nih, baru saja ngupload. Contoh ya, aku hari ini ngupload konten olahraga pagi, aku jalan pagi. Nah, itu nggak berhenti ketika HP ku mati atau aku tidur. Konten itu tidak akan berhenti di situ. Jadi misal teman-teman segampang aku chatan sama Mbak Itin, contoh aku chat sama Mbak Itin malam ini. Nah, chatku atau percakapanku sama Mbak Itin itu nggak berhenti ketika aku udah tidur atau Mbak Itin udah tidur atau HP ku mati, nggak dicas, nggak berhenti di situ. Nah, konten, chatnya teman-teman, foto-foto teman-teman, itu pasti akan ada bekasnya di dunia digital. Coba kita lihat ya, kok bisa sih Mbak Vina bilang bekas gitu. Nah, coba teman-teman lihat ketika sekarang ya, teman-teman udah ada yang SMA gitu. Terus teman-teman ngelihat foto SD atau foto TK, itu kan pasti masih ada bekasnya di dunia digital. Entah itu teman-teman pernah ngupload atau teman-teman pernah nyimpen di Google Foto, itu pasti ada bekasnya. Dan itu teman-teman namanya adalah jejak digital. Jadi paham ya? Jadi apapun yang teman-teman upload, konten teman-teman upload, chatnya seperti apa, itu pasti ada bekasnya. Dan itu namanya jejak digital. Nah, jejak digital yang aku maksud, atau yang mungkin akhir-akhir ini, teman-teman pernah baca atau pernah lihat atau pernah dengar, boleh raise hand atau teman-teman boleh tulis di kolom chat, teman-teman pernah tahu tentang buku ini. Oke, Bovik udah pernah. Almira Pandia udah pernah. Oke, udah pernah. Oke, terus siapa lagi nih? Pernah lihat? Oke, ada yang pernah lihat. Oke, aku pengen denger Pandia, kayaknya kamu baru muncul deh ini Pandia. Kamu habis ngaji apa gimana ya? Coba aku mau tanya ke Pandia. Pandia pernah tahu buku ini dari mana? Dari Instagram? Dari apa? Gimana? Dari pengalaman sendiri, Kak. Oke, oke. Berarti Pandia pernah. Oh, udah baca. Berarti udah baca buku ini. Belum sih, malah baru tahu. Oh, baru tahu. Yang tahu Oke. yang Almira. Ya. Yang tahu saya, Kak. Oh, Almira. Almira baca Ya, apa gimana ini. tuh? Aku cuman itu sih ngikutin beritanya aja. Oke. Oke, sip. Kita nggak akan bahas beritanya seperti apa sih, teman-teman. Aku cuma pengen tahu teman-teman udah pernah tahu belum sih. Oke.
Di sini ada yang raise hand lagi, Aulia Putri. Kamu bisa on mic nggak ya, Aulia? Gak usah on cam, nggak apa-apa. Iya, Oke. Pernah tahu buku ini dari mana? kalau aku sendiri itu tahu dari TikTok sih, Kak. Oke. POV-mu ketika baca ini seperti apa? Atau kamu tahu dari TikTok tuh kamu kaget atau kamu sedih? Reaksimu seperti apa? Pertama kali aku tahu itu benar-benar speechless sih, Kak. Soalnya kayak, oh ternyata bisa ya, Kak, kayak gitu, gitu. Apalagi itu juga termasuk ke dalam child grooming itu tadi, gitu. Oke, berarti masuk ke Oxea nggak? Kalau chat grooming. Chat grooming masuk ke Oxea nggak berarti, Aulia? Iya, masuk. Oke, oke. Thank you, Aulia. Oke, yang lain tadi, Gab, Gabi. Gabi bisa on mic nggak ya, Gab? Gabi pernah bilang pernah lihat. Lihatnya di mana tuh, Gab? Kalau aku sih lihatnya dari TikTok. Oke, orang ngebahas gitu, terus ketika kamu lihat di TikTok, reactionmu seperti apa? Kamu kaget atau gimana? Kaget. Oke, terus kira-kira nih, aku pengen tanya ke Gaby, kira-kira eh, satu pelajaran yang bisa Gaby ambil dari ketika baca itu apa? Eh, aku sih nggak baca Ya, apa ya yang Kak? di Aku FYP lihat aja. itu doang. Mm-mm. Aku baca itu kan tentang yang cowoknya itu nganu ceweknya kan yang maksa apa gimana gitu kayak Ya. ya akunya kayak apa ya Kak ya miris lah liatin Mm. apalagi tuh cowok kan udah berbeda umurnya udah beda Mm. jauh yang ceweknya itu sih Kak. Oke, miris ya ngeliat ini. Oke, kalau semisal, oke, thank you, Gaby. Aku lanjut ke Sekar. Halo, Sekar. Apakah bisa on mic? Halo, halo. Halo, halo. Oke, Sekar kamu sudah tidur ya? Belum Enggak, toh? Oh, enggak. belum. Oke, Sekar ketika ngeliat ini di FYP itu kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil menurut Sekar? Intinya kita harus hati-hati aja sih sebagai anak kecil juga kan. Kita harus bisa juga dalam kehidupan kita. Terus juga hati-hati kalau semisal ketemu sama orang yang kita nggak kenal. Paling itu sih, Kak. Oke, thank you Sekar. Poinnya aku dapat. Jadi Sekar bilang teman-teman kudu hati-hati. Kita kudu hati-hati. Entah itu kenal atau nggak kenal. Jadi teman-teman harus hati-hati entah itu secara langsung atau di media digital dan lain sebagainya. Dan jujur aku tidak berani teman-teman buat membaca ini secara penuh. Tapi aku paham lah ya ini arah ceritanya seperti apa. Tapi kita tidak akan membahas itu. Nah, apa yang bisa dipelajari tadi sudah disebutkan sama Sekar, sudah disebutkan sama Gaby, sudah disebutkan sama Almira dan Pandia dan Aulia juga kayaknya tadi ya, Aulia tadi baca juga. Nah, ketika aku coba membaca secara outline ya teman-teman, aku nggak baca secara dalamnya, ada 6 pelajaran yang aku ambil dari buku ini atau dari kasus child grooming ini. Yang pertama adalah anak dan remaja itu rentan, teman-teman. Jadi korban kejahatan di ruang digital. Nah, anak dan remaja ya pasti teman-teman dan aku juga gitu, perempuan, anak, teman-teman disabilitas dan semua sebenarnya rentan, tapi yang lebih rentan adalah anak dan remaja yang rentan untuk menjadi korban kejahatan di ruang digital. Yang pertama itu. Yang bisa dilakukan apa sama Forkos? Ya teman-teman bisa menjadi layaknya forum anak seperti apa, jadi pelopor-pelapor. Teman-teman memanfaatkan partisipasi anak itu seperti apa. Nah, itu teman-teman harus bisa, misal buat proker atau teman-teman sosialisasi, edukasi yang ringan-ringan aja, tapi yang bisa menyadarkan bahwa anak-anak dan remaja itu rentan loh untuk yang jadi korban kejahatan di ruang digital. Jadi sampai apa yang disampaikan sama Sekar ya anak-anak kudu hati-hati ketika kenalan sama orang atau ketemu sama orang entah secara langsung maupun secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman,
pelajaran dari buku itu adalah banyak kasus yang berawal dari interaksi online. Jadi misal dengan teman-teman chatan doang, nah itu berawal dari sana. Jadi chat biasa kayak yang aku tadi sebutkan ada anonymous chat. Jadi teman-teman niatnya tuh cuman kayak buat kenalan aja, buat nyari temen gitu. Kenapa Mbak kok misal kayak gitu? Nah, karena pelaku itu biasanya memanfaatkan kepercayaan teman-teman atau data pribadi yang disebarluaskan. Jadi kita udah belajar ya data pribadi itu apa aja. Nah, teman-teman udah hati-hati kalau semisal pelakunya itu udah paham, oh kayaknya mereka nih suka sama data pribadi kita dan sebagainya yang disebarluaskan. Ya teman-teman udah hati-hati. Kira-kira data-data apa sih yang boleh disebarkan di dunia digital kayak gitu. Dan yang terakhir, pelaku itu banyak suka tentang komunikasi yang dilakukan secara private. Entah itu teman-teman mau call, mau video call, mau chatan yang private dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kudu hati-hati ketika melihat pelaku-pelaku yang ini kayaknya mulai arahnya ke negatif nih, atau mending teman-teman mulai cut off atau teman-teman mulai menghindar lah dari pintu-pintu. Kalau aku biasanya nyebutnya pintu-pintu yang kita bisa kenal sama orang secara random, yang kita nggak tahu orang itu siapa, seperti itu. Yang ketiga adalah ancaman digital itu bisa datang dari orang yang awalnya terlihat baik. Nah, teman-teman kudu hati-hati. Kalau misal tiba-tiba ada yang ngasih apa atau apa, teman-teman harus lihat dulu, ini siapa ya orangnya. Kok tiba-tiba baik, tiba-tiba ini, tiba-tiba ini. Nah, teman-teman harus hati-hati. Boleh teman-teman kalau misal ada sesuatu hal yang mengganjal di media digital, saling ceritalah ke teman-teman forum anaknya. Misal Fatan cerita ke eh, Aulia atau cerita ke Salsa, cerita ke Narenda. Kira-kira, oh ini ada ini loh guys, piye ya? Ini oke nggak ya? Atau seperti apa? Jadi supaya ada POV lain, jadi pandangan lain. Jadi nggak cuma dari dirinya Fatan sendiri, tapi ada dari Narendra, ada dari siapa dan siapa. Itu yang ketiga. Yang keempat, dunia online itu bukan ruang yang tanpa resiko. Jadi bukan ruang yang teman-teman semata-mata bisa aman di sana, enggak. Jadi dunia online enggak yang kita selalu bisa aman, tapi tadi teman-teman udah bilang di dunia online kita ada banyak kejahatan dan sebagainya. Maka ada yang namanya perlu ada yang namanya kewaspadaan dan pendampingan. Nah, pendampingan ini gimana Kak? Apakah kita butuh pendampingan dari orang tua? Ya, butuh banget. Teman-teman butuh buat dampingan dari orang tua. Ketika nanti misal teman-teman sosialisasi, gimana ya caranya supaya anak-anak itu HP-nya itu tetap bisa dikontrol sama orang tuanya. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman bisa pakai family link. Nah, teman-teman nggak tahu family link itu seperti apa, boleh Google sekarang family link itu seperti apa. Biasanya itu dari Google, jadi kita bisa ngelingkan HP anaknya sama orang tuanya. Jadi orang tua tuh bisa memantau anaknya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Main apa di HP-nya, dan lain sebagainya. Itu bisa, teman-teman. Jadi dunia digital, teman-teman nggak boleh sendirian. Dalam artian, ya memang itu akunnya teman-teman, akunnya Narendra sendiri, akunnya Sekar sendiri, akunnya Gaby sendiri. Tapi di dunia digital teman-teman juga perlu pendampingan dari orang tua ataupun orang yang lebih dewasa yang ada di lingkup terdekat teman-teman, di keluarga dan sebagainya. Yang kelima, perlindungan anak di ranah digital membutuhkan peran orang dewasa, perlu adanya literasi digital, dan yang paling penting adalah keberanian untuk bercerita. Kenapa Mbak kok bilang keberanian untuk bercerita gitu? Karena banyak teman-teman, anak-anak di Jatim yang aku dengar laporannya itu mereka karena nggak berani buat cerita ke orang tuanya. Jadi keterusan sampai adanya sextortion, pemerasan. Jadi teman-teman kalau misal nggak berani buat cerita ke orang tua, misal teman-teman punya kakak atau seperti apa, adik atau ya teman sepantaran di forum anak, misal yang sudah sama-sama punya kapasitas gini, teman-teman boleh banget cerita. Misal ada sesuatu hal lah yang mengganjal atau ada orang yang random ngechat dan sebagainya. Nah, itu teman-teman boleh banget untuk cerita. Dan satu pelajaran penting yang aku ambil dari buku ini adalah korban itu tidak pernah salah atas apa yang dialaminya. Jadi apalagi korbannya adalah anak-anak. Jadi ya teman-teman sebenarnya nggak pernah salah ya atas apa yang dialami. Tapi yang paling penting kita kudu bisa mencegah dengan teman-teman aware terhadap data pribadi, nggak asal kenal sama orang random dan lain sebagainya.
Jadi ini 6 pelajaran yang mungkin teman-teman tadi sudah banyak yang menyebutkan juga, harus hati-hati ketika ketemu orang dan lain sebagainya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, hubungannya buku tadi teman-teman sama perlindungan anak adalah perlindungan anak di dunia digital itu tidak bisa dilakukan sendirian. Tadi aku sudah bilang, teman-teman di dunia digital pun aku tidak menyarankan untuk benar-benar sendirian di sana. Perlu ada pendampingan orang tua, sama halnya dengan perlindungan anak di dunia digital tidak bisa dilakukan sendirian. Maka dari itu, forum anak di sini, sebagai teman-teman forum anak Wonosobo, itu teman-teman punya hak yang aman, punya hak untuk mendapatkan aman, rasa aman di dunia online. Dan yang selanjutnya, teman-teman juga harus bisa saling jaga. Saling jaga sama siapa, Mbak? Ya sama teman-teman sendiri, anak sama anak, anak sama orang tua dengan anak, harus saling jaga. Harus saling mengingatkan juga. Karena di era sekarang kayaknya banyak banget orang tua yang kadang-kadang secara random ya, orang tua tuh suka random biasanya ngeklik link ini, link itu. Jadi teman-teman yang mungkin udah paham tentang dunia digital ya harus bisa saling jaga. Seperti itu. Oke. Nah, aku pengen denger cerita dari teman-teman 1-2 orang aja. Ketika teman-teman menemukan temannya yang jadi korban di internet, kira-kira apa sih yang harus teman-teman lakukan? Ketika lagi misal ada yang jadi korban di sextortion, korban okseah. Nah, kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai pengurus forum anak? Ada yang mau cerita atau ada yang punya ide? Oh, kayaknya aku harus begini nih, Kak. Oke, ada. Siapa tadi? Loh, hilang. Siapa ya? Guys, tolong. Boleh di raise hand lagi, teman-teman. Aku sudah memantau di sini, tapi hilang. Oh, Almira dan Pandya. Oke, monggo Almira dan Pandya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih ke atas kesempatannya. Di sini Pandia malu-malu ya. Jadi, aku akan sampaikan dari aku dulu, barangkali nanti Pandia akan menambahkan. Jadi, menurutku gimana cara kita menangani ketika kita tahu ada korban, teman kita menjadi korban di internet gitu. Yang pertama, pastinya kita pastikan dulu korban tersebut tuh udah lebih tenang dari apa yang telah dia alami. Jadi kita tuh bisa menanyakan skala bagaimana sih kejadian itu bisa terjadi gitu. Kita bisa menanyakan dulu ke teman kita. Setelah itu kita jika kita membutuhkan bantuan orang yang lebih dewasa, maka kita meminta bantuan ke bunda ayah kita di dinas atau fasilitator atau kita minta bantuan ke bunda ayah yang ada di provinsi, di pusat gitu. Nah, tapi kalau kita bisa tangani secara sendiri dan teman kita pun biasanya kan tuh teman kita yang kayak, "Duh aku nggak mau deh, nggak mau kalau harus ke sana-sana, aku takut," gitu. Biasanya tuh takut disalahin, padahal tuh korban tuh nggak salah kan. Nah, jika kita bisa tanganin sendiri, maka sebisa mungkin kita tanganin sendiri gitu. Tapi kalau ranahnya tuh kayaknya terlalu susah deh kalau kita jalanin sendiri, kalau kita selesaikan sendiri, kita minta bantuan ke orang yang lebih dewasa gitu. Nah, tentunya korban itu harus selalu disupport, ditemanin, dan jangan sampai tuh kita mengeluarkan kata-kata atau perilaku yang menyudutkan korban. Karena mau bagaimanapun korban tuh nggak meminta hal seperti itu terjadi di diri dia. Gitu sih kalau dari aku. Intinya kita harus saling merangkul, saling jaga, saling cinta gitu. Bagaimana Pandia, adakah tambahan? Bagaimana Kalau Pandia? Kalau dari aku sendiri, pendapat aku sendiri hampir sama kayak punya Almira, cuman mungkin kalau kita dari diri kita sendiri belum bisa menangani secara individu, kita perlu bantuan orang dewasanya itu mungkin dari orang terdekatnya korban dulu ya, seperti orang tuanya atau guru wali kelasnya, seperti itu. Kalau dari saya itu aja. Terima Oke, kasih. terima kasih Almira dan Pandya. Alhamdulillah sudah terjawab. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lagi lebar kali tinggi. Tapi teman-teman yang paling penting adalah
yang bisa digarisbawahi ya, yang tadi disebutkan Almira dan Pandia adalah salah satu peran forum anak ketika ada korban adalah teman-teman bisa menjadi sahabat dan konselor sebaya untuk teman-teman yang lain. Itu penting banget sebagai pengurus forum anak. Jadi ketika teman-teman menemukan kasus kayak tadi Almira menyebutkan atau Pania menyebutkan, ya kita deketin dulu, kita tanya dulu seperti apa, memastikan mereka tenang. Itu adalah langkah pertama yang menurutku paling gampang buat teman-teman lakukan. Jadi nggak usah terlalu jauh kemana dulu, tapi yang paling penting yang bisa dilakukan adalah untuk menenangkan korban. Nah, setelah korbannya tenang, baru tuh teman-teman nih mulai beranjak kira-kira lapor kemana ya. Nah, tadi sudah disebutkan lapor ke UPT atau ke ayah bunda dan lain sebagainya. Oke, good. Terima kasih Almira dan Pandia. Jadi yang paling penting teman-teman jadi konselor dan sahabat untuk teman-temannya. Nah, ini ada beberapa cara yang sudah aku rangkum. Yang pertama, teman-teman bisa jadi pelopor perilaku digital. Yang paling penting, jadi teman-teman boleh untuk kampanye, untuk berbagi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan di dunia digital ke anak-anak yang lain. Mengedukasi, edukasinya nggak harus yang gede-gede banget, nggak harus teman-teman turun ke jalanan ke apa lampu merah dan lain sebagainya, nggak usah yang terlalu begitu, tapi lihat dulu teman-teman bisa ngajak diskusi teman-teman di sekolahnya, buat konten kreatif, atau teman-teman boleh banget untuk kampanye nih, misal kampanye di Car Free Day atau kampanye di organisasi apa, di OSIS dan lain sebagainya tuh bisa. Yang ketiga, teman-teman juga harus bisa untuk menciptakan ruang aman untuk bercerita. Tadi sudah disebutkan sama Almira dan Pak Andia, kita bisa ngajak temennya untuk cerita kira-kira apa sih masalahnya, terus gimana caranya mereka buat tenang. Dan selanjutnya, setelah menciptakan ruang aman, teman-teman boleh banget untuk mendorong keberanian buat melapor. Ya, penting ya teman-teman untuk ngajak supaya mereka tuh berani ngelaporkan dan menjadi jembatan ke orang dewasa. Seperti itu, jembatan ke ayah bunda di dinas, ayah bunda di dinas kabupaten, ataupun ayah bunda di dinas provinsi. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tips aman berinternet yang dulu aku pernah dapat juga. Aku screenshot, aku masukkan ke sini. Tadi sudah kita bahas. Yang paling penting atau yang belum kita bahas di sini adalah pikir sebelum membagikan sesuatu. Jadi teman-teman tidak semua yang kita dapat dari A itu benar. Jadi teman-teman kudu cek sumbernya dulu. Sesimpel teman-teman mau ikut lomba, tapi teman-teman nggak tahu itu yang ngadakan siapa. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus cek dulu. Oh, lomba ini misal ada lomba pramuka. Oh, lomba ini dibuat sama siapa ya? Teman-teman harus cek dulu. Terus jangan asal klik link, karena pernah akun Instagram forum aku itu kena karena ada adminnya yang asal klik link teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati, terutama yang mungkin jadi admin Instagram dan sebagainya. Dan teman-teman harus bisa untuk hargai privasi orang. Jadi kalau misal kamu nggak suka, ya orang lain juga mungkin nggak suka juga gitu. Dan yang paling penting juga jangan asal install aplikasi, karena banyak banget ya anak-anak sekarang tuh suka random install aplikasi bajakan atau supaya dapat Spotify gratis, pakai Spotify yang mod dan sebagainya. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan asal install aplikasi. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Almira dan Pandia. Dari banyaknya korban, itu yang paling penting adalah yang bisa dilakukan forum anak adalah speak up. Lapor, speak up. Terus pokoknya teman-teman kudu laporkan apapun masalahnya. Tentang kekerasan atau tentang di dunia digital ada yang sampai diperas dan lain sebagainya, teman-teman speak up, lapor ke ayah bunda dinas untuk membantu teman-teman kita yang jadi korban kayak gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Kira-kira lapor kejahatan digital tuh kemana sih kalau di Wonosobo menurut teman-teman? Tadi sudah sempat di-spill sama Almira dan Pania, kejahatan digital bisa lapor ke A, B gitu. Nah, kalau dari teman-teman, kejahatan digital tuh lapornya kemana? Aku pengen denger dari, bentar, yang on cam, yang tadi belum ngomong siapa ya? Bovik. Hai Bovik, apakah kamu Hai Kak, Oke, kira-kira lapor kejahatan digital ke mana?
Kalau menurutku sendiri sih bisa ke Dinas Perlindungan Anak itu ya khususnya, apalagi kalau misal kasusnya itu berkaitan sama Oksea kayak. Oke, lapor ke Dinas Perlindungan Anak. Oke, thank you, Bofik. Mau denger Salsabila? Ini on cam di sini. Halo, Salsabila. Apakah dirimu masih bersama kita semua? Oke. Halo Kak. Oke, halo Salsa. Oke, Salsa, kira-kira lapor kejahatan digital kemana menurut Salsa? Mungkin kalau untuk yang di Wonosobo sendiri ya, itu nanti ada Dinas PPPA, lebih tepatnya itu ada Puspaga, Kak, untuk melaporkan kekerasan anak, dan juga ada dari Forum Anak Jawa Tengah itu ada yang namanya, bentar lupa, ada yang namanya, Apa namanya? Aku aja apa lo? Bukan anak Jawa Tengah, aku apa lo namanya? Ayo, ayo lo. fitur yang namanya Curhat Konco di Joko Konco itu nanti bisa untuk misalkan kita mau mencari teman untuk bercerita atau berbagai hal lainnya di Joko Konco gitu sih. Oke, terima kasih Salsa. Keren banget sudah menyebutkan karya asli anak Jawa Tengah yaitu Jogo Konco dan Curhat Konco tadi fiturnya. Dan tadi menyebutkan juga tentang ada yang menyebutkan tentang Puspaga tadi sebelumnya. Oke, nah teman-teman, lapor kejahatan digital ada beberapa cara, banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi ini yang tadi aku ingat dan aku rangkum. Yang pertama adalah teman-teman boleh banget untuk langsung di media sosial tuh kan ada fitur report ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung gampang untuk melaporkan itu. Terus teman-teman boleh pakai layanan-layanan yang banyak banget yang dibuat sama pemerintah. Nggak cuma satu ya, mulai dari call center Sapa 129 ini adalah layanan yang dibuat sama Kementerian PPPA. Jadi teman-teman kalau misal mau telepon ya di 129. Pokoknya teman-teman punya pulsa, teman-teman bisa langsung terhubung ke sana. Kuncinya punya pulsa. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya pulsa, atau cuma ada wifi, nah teman-teman boleh langsung lapor ke misal ke fasilitator forum anak, atau ke sesama forum anak dulu untuk didiskusikan, lapor ke dinas, dan sebagainya itu bisa banget. Atau WhatsApp laporan konten negatifnya punya Komdiki, atau ke Jogo Konco lewat fitur Curhat Konco. Itu bisa. Kalau misal teman-teman pengen, takut kalau misal mau lapor ke orang dewasa, nah mau lapor ke Jogo Konco aja, itu bisa banget teman-teman. Atau kalau misal ini udah mulai berat, teman-teman boleh langsung lapor ke Dinas P3A di daerah atau ke UPTD itu bisa juga atau ke Puspaga tadi menyebutkan ada yang nyebut Puspaga. Oke, terima kasih tadi yang sudah menyebutkan teman-teman. Nah, selanjutnya tadi aku sempat menyebutkan tentang kampanye, tentang ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa tips ya kalau misal teman-teman mau melakukan rencana aksi atau teman-teman mau buat program kerja khususnya tentang pencegahan hoax atau gimana cara berinternet yang aman supaya anak-anak itu saling jaga di internet. Nah, teman-teman bisa buat kira-kira kalau misal ada program, teman-teman harus bisa memperhatikan sasarannya siapa, dampaknya apa, kira-kira ke siapa ya sasarannya ini, apakah ke orang tua, apakah ke anak-anak, terus langkah yang akan diambil seperti apa, terus kira-kira kebutuhannya apa, siapa yang dapat membantu teman-teman, dan lain sebagainya. Ini boleh di screenshot aja buat teman-teman kalau misal mau buat ini gitu. Karena aku mau cerita dikit karena di Forum Anak Jawa Timur tuh aku selalu menerapkan ke teman-teman supaya detail gitu, maupun ke teman-teman Forum Anak di kotaku supaya detail. Kalau misalnya mau buat proker ya harus sedetail mungkin. Kira-kira ini sasarannya apa, dampaknya apa. Kira-kira teman-teman nih, kira-kira pengennya seperti apa sih nanti acaranya? Siapa yang harus ngebantu teman-teman? Karena kan teman-teman sekali lagi teman-teman nggak boleh sendirian dalam melakukan apapun, harus bersama-sama, gandeng siapapun itu, gandeng orang di ayah bunda dinas, gandeng orang tua, gandeng teman-teman supaya programnya atau goalsnya teman-teman tuh bisa tercapai. Nah, ada pesan dariku teman-teman, ketika satu anak berani bersuara
di Kabupaten Wonosobo, siapapun itu, ketika mereka berani bersuara, Forum Anak Wonosobo itu harus bisa berdiri untuk memastikan ia tidak sendirian. Jadi ketika satu anak itu berani bersuara, ya forum anak harus bisa berdiri bareng-bareng untuk memastikan satu anak itu nggak sendirian ketika dia sedang bersuara terkait anak-anak di dunia digital ataupun bersuara tentang hak-hak anak dan lain sebagainya. Karena sesuai tagline Jowo Konco kan ada saling jaga ya, kalau nggak salah. Saling jaga, saling cinta. Iya, aku lupa. Nah, karena kalau bukan teman-teman yang saling jaga, siapa lagi yang akan melindungi anak-anak di internet? Jadi, menurutku, untuk melindungi anak-anak di internet, garda terdepannya adalah teman-teman sendiri sebagai pengurus forum anak gitu. Sebagai pengurus forum anak Wonosobo ya, yang paling bisa berdiri untuk mendampingi anak-anak supaya berani bersuara, ya teman-teman di Wonosobo, teman-teman forum anak Wonosobo. Jadi nggak mungkin nih anak-anak yang mereka belum tahu tentang internet itu seperti apa. Nah, karena teman-teman sekarang sudah paham internet itu seperti apa, ya tentu teman-teman yang harus menjadi garda terdepan untuk memastikan anak-anak itu berani bersuara dan bisa saling jaga di sana. Seperti itu. Jangan lupa tagline-nya jaga bareng ya. Nah, ini karena aku diminta sama Mbak Itin untuk cerita sedikit supaya ini karena udah mau selesai juga. Sebenarnya ini pengen cerita juga ketika kalau misalnya teman-teman lihat di poster itu ada nyebutin Tokyo dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman tidak semata-mata aku langsung berangkat ke Tokyo, enggak, itu namanya keajaiban ya. Kalau misal kayak gitu aku tiba-tiba berangkat. Tapi teman-teman, aku juga dulunya adalah pengurus forum anak yang berawal dari anak-anak OSIS. Jadi anak-anak OSIS ketika aku kelas 7 SMP, terus aku ikut forum anak tahun 2020. Terus di tahun 2022 sampai 2024 aktif di forum anak kota, forum anak provinsi, bahkan di forum anak nasional. Sampai tahun kemarin di 2025, ya karena forum anak juga aku bisa ke luar negeri untuk pertama kalinya gitu. Nah, yang paling penting bukan ke luar negerinya, enggak, tapi pesan yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, karena teman-teman baru ya di forum anak juga banyak yang baru. Coba di ini sih, kalau misalnya di forum anak, coba teman-teman asik dulu aja di forum anak. Jadi aku pernah, aku nyebutin di sini ada cari circle yang asik. Menurutku circle yang asik selama ini ya di forum anak gitu. Dan teman-teman harus bangga sebagai anak Wonosobo nih, atau aku sebagai anak Surabaya gitu. Surabaya bukan Surabaya pusat gitu, anak-anak Surabaya pinggiran. Tapi aku punya tekad yang tinggi, aku punya mimpi yang besar. Dan sebenarnya aku merasa bahwa forum anak adalah panggilan hati juga teman-teman. Jadi aku tidak merasa kayak tidak pernah berpikir bahwa nanti di forum anak bisa kenal ini, bisa kenal ini, enggak. Tapi forum anak adalah panggilan hati ketika banyak ngelihat tadi yang disebutkan teman-teman, banyak anak-anak yang jadi korban, mereka yang membuat konten negatif dan lain sebagainya. Sebenarnya berawal dari situ. Dan satu kata kunci yang selalu aku highlight dan aku bilang ke teman-teman forum anak adalah dunia itu nggak butuh orang-orang yang sempurna gitu loh. Karena aku dulu selalu bilang aku harus sempurna dan sebagainya. Tapi ternyata tuh salah teman-teman. Jadi kita sebagai pengurus forum anak, yang penting ya kita berani dulu. Kayak aku tadi seneng banget teman-teman aktif semuanya, dipanggil juga langsung nyaut, nggak ada yang ketiduran, alhamdulillah. Teman-teman berani juga untuk bersuara, berani ngomong, berani jawab. Ini luar biasa banget. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman nanti sudah jadi pengurus forum anak, teman-teman harus konsisten. Konsisten, konsisten seperti apa, Mbak? Ya konsisten, teman-teman ikut terus kegiatan, aktif, nggak hilang-hilangan, atau nggak protol di tengah-tengah. Nah, itu biasanya kan banyak ya yang protol di tengah-tengah. Jadi teman-teman perlu saling jaga ya, satu sama lain supaya nggak ada yang protol dan semuanya konsisten. Iya, karena waktunya sudah habis dan ya, mungkin itu teman-teman yang bisa aku ceritakan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa jadi bekal ketika teman-teman nanti pengen melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dunia internet itu seperti apa, dan minimal teman-teman sudah bisa menjaga diri teman-teman sendiri. Begitu. Terima kasih, aku kembalikan ke Abil. Bener nggak sih namanya Abil tadi ya?
Halo Abil. Oke, makasih Kak Oke, Afina terima kasih Abil. atas bimbingannya kepada teman-teman Forum Anak dan teman-teman peserta Regio Karika kali ini. Apakah mungkin perlu untuk tanya jawab atau enggak ya? Oke, mungkin cukup 1 atau 2 anak untuk sesi tanya jawab ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk angkat tangan dan nanti akan dijawab langsung oleh Kak Afina. Aku kembalikan ke Kak Afina. Oke, thank you, Bill. Oke, ternyata namanya Salsabila, dipanggilnya Abil. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you, Abil. Yang lain ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah juga, nggak apa-apa. Narendra, mau tanya, tah? Kamu mau tanya? Oke, oke, alhamdulillah ada yang tanya. Monggo, Narendra. Oke, boleh sih, Kak. Iya, iya. Sudah terdengar? Sudah, aman. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Afina Karisma. Tadi pemaparannya keren banget. Aku kasih 2 jempol Karisma ini dari tentang mana ya? Bentar, iya. sorry, namaku Hah? gak ada S-nya. Sorry nih. Afina Karima, oh Karima Nah, Kak. karisma ki sopo? Tetanggamu po. Oke, Oke, Kak. gimana Mohon maaf, Naren? Afina Karima. Oke, Ya, salam piye, bahasa ya. piye. Heeh, piye Ya, tuh? tadi kan kita membahas tentang temanya internet dekat banget sama kita. Nah, Hmm, dari pembahasan tadi aku menarik banget nih, tertarik banget sama penjelasan Mbak Afina di bagian Oxia, terlebih di hmm, bagian yang streaming langsung atau live streaming. hmm, Nah, aku itu pernah mendapati bahwasanya ya di berita kemudian bahkan di beberapa apa namanya kegiatan langsung, peristiwa langsung itu justru anak-anak ataupun orang-orang yang melakukan live streaming itu senang ketika mendapatkan bahasanya rayuan atau gombalan-gombalan dari orang lain gitu kan. Jadi bukannya mereka itu malah risih ataupun tidak suka, tapi justru malah mereka itu senang karena pada dasarnya ya kembali lagi pada masa remaja, pada masa anak-anak itu adalah masa pencarian jati diri yang dimana ketika itu pula rasa ingin tahu dan juga rasa penasaran terlebih untuk mendapatkan sebuah validasi dari orang lain itu sangat diperlukan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Mbak Afina, itu ketika terjadi peristiwa seperti itu, anak ini bisa dikatakan sebagai korban atau pelaku atau justru sebagai pelaku. Karena ya dibilang korban sepertinya tidak, dibilang pelaku juga tidak sepenuhnya benar. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Mbak Afina, pendapatnya bagaimana kalau terdapat kasus-kasus seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Naren. Oke, ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Oke, sambil yang lain mau tanya atau lagi mikir pertanyaan atau enggak, aku jawab. Oke, Fatan. Bentar ya, Tan. Aku jawab dulu ya. Aku takut lupa kalau nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Naren. Sebenarnya menarik ya. Kita diskusi ya, teman-teman di sini. Karena kita juga nggak bisa ngejudge anak ini sebagai pelaku atau dia sebagai korban gitu. Tapi kalau misal kita lihat ya, teman-teman, dari definisi live streaming tadi. Bentar. Baik. Kita sambil baca definisinya. Mana ya tadi? Slide Ox ya. Oke, ini. Wait, kelewatan. Dia. Nah, ini. Nah, tadi kalau Naren cerita bahwa kalau semisal di live streaming itu banyak anak-anak yang mereka live dan mereka seneng ketika dapat feedback dari orang gitu. Misal feedbacknya, wah itu contoh ya kamarnya bagus banget, contohnya kayak gini, contohnya kayak gitulah. Nah, kebanyakan anak-anak eh apa ya seneng gitu ketika dapat feedback seperti itu. Nah, kalau semisal dalam konteks Oksea, nah kita baca ya definisinya adalah Oksea ini lebih ke eksploitasi dan pelecehan seksual anak. Jadi selama kalau semisal menurutku pribadi, kalau misal live streamingnya itu dia misal berkegiatan atau dia sedang ngomong sama temennya dan itu tidak ada berbau ataupun mengarah ke eksploitasi dan pelecehan seksual, itu dia tidak menjadi atau tidak menjadi pelaku ya, istilahnya tidak membuat konten secara negatif gitu. Jadi dia tidak menjadi pelaku. Tapi kalau semisal konteks feedback dari
penontonnya, misal sebagai orang yang random gitu, yang mereka tiba-tiba komen, ah cantik banget dan sebagainya, yang ke ranah sana, ke ranah negatif, ke ranah pelecehan seksual, walaupun cuman sebatas komentar, itu udah masuk ke OXEA gitu. Jadi lihat dulu konteksnya seperti apa, pesan yang disampaikan seperti apa. Tapi kalau semisal nih teman-teman Forkos lagi, kita kasih contoh teman-teman Forkos lagi sharing tentang, oh iya teman-teman misal sharing tentang forum anak seperti apa di live TikTok gitu. Terus feedbacknya dari orang-orang, oh iya bagus banget nih materinya gini-gini, itu kan feedbacknya positif ya. Jadi ngelihat dulu bentuk OXEA tuh apakah isinya itu lebih ke eksploitasi pelecehan seksual atau poin yang disampaikan pesannya tuh ya tentang hal-hal yang positif. Jadi kita tidak bisa ngejudge, oh ya ini kalau misal anak yang live streaming, mereka pasti melakukan hal-hal yang negatif, enggak. Jadi banyak juga orang-orang yang mulai menekan angka live streaming yang istilahnya yang mengarah ke negatif dengan hal-hal yang positif itu bisa banget. Jadi kita nggak bisa ngejudge langsung, tapi ngelihat dulu pesan yang disampaikan seperti apa dan konteksnya tuh kayak gimana. Gitu, Naren. Apakah sudah terjawab? Oke, Mbak. Saat terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Naren. Oke, lanjut kita ke Fatan. Pietan, monggo Fatan. Ya, izin bertanya Kak Afina Karima, aku juga tertarik sama yang tadi materi OXE yang Mbak Afina sampaikan. Jadi aku punya satu poin tentang ancaman ke depannya. Nah, aku mau nanya gimana sih cara kita buat mengurangi ancaman ke depannya. Contohnya kayak buat zaman sekarang tuh media sosial bukan cuma media sosial yang meningkat, cuman ada hal-hal lainnya, contohnya seperti AI atau artificial intelligence. Nah, menurut aku di satu sisi, walau aku mengakui kalau AI ini membantu banget buat apalagi pelajar zaman sekarang, banyak banget yang pakai AI, cuman di satu sisi banyak sekali yang menyalahgunakan AI. Contohnya kayak bahkan sekedar kita upload foto wajah atau tubuh kita di media sosial walau itu tertutup, banyak banget oknum-oknum predator kayak menyalahgunakan foto itu, diedit, di itu dan lain sebagainya. Terus jadi hal negatif yang nantinya bisa jadi bahan untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Nah, mudah nggak sih Mbak? Mungkin aku cuma bisa nyampein itu. Terus pertanyaan aku, harus apa kita kayak, apakah kita tidak boleh upload di media sosial atau mungkin Mbak Afina Karima punya pendapat lain? Terima kasih Mbak Afina. Oke, thank you Fatan. Wih, pertanyaannya serasa aku diuji dosenku pas kuliah. Oke, kayak aku ujian UAS kemarin ada pertanyaan mirip-mirip gini. Oke, thank you Fatan. Nah, kalau misal kita lihat jangka ke depan, jangka panjang, sebenarnya di dunia digital tuh makin serem ya, makin hari tuh makin serem. Wajah kita bisa tiba-tiba bersampingan sama Pak Prabowo, misal contoh kayak gitu ya, atau kita bisa lagi foto sama Pak Gibran atau siapapun itu, tiba foto sama siapa gitu, padahal kita nggak pernah foto bareng dan lain sebagainya. Menurutku cara yang bisa dilakukan secara pribadi adalah kita nggak mungkin ya membatasi diri kita, wah kita nggak boleh upload foto sama sekali gitu kan, nggak mungkin. Di dunia sekarang nih teman-teman, kadang tugas pun harus ngupload di Instagram, harus ngupload di TikTok dan lain sebagainya. Nah yang paling penting mungkin dengan memanfaatkan fitur private account yang ada di Instagram, di TikTok maupun di media sosial tertentu, itu kan mereka ada fitur itu. Jadi kalau misal teman-teman ada ketakutan yang lebih nih, kalau misal di istilahnya di akan datang nih kayak Fatan takut takut nanti fotoku disalahgunakan sama orang Mbak dan lain sebagainya, nanti orang tiba-tiba fotoku dijadikan ini. Nah cara yang bisa dilakukan adalah memfilter diri kita sendiri dulu, kira-kira foto yang mau diupload tuh yang kayak gimana sih, itu yang pertama. Yang kedua bisa pakai fitur private account kalau semisal di Instagram maupun di TikTok dan lain sebagainya, itu kan kita bisa nge-private account kita. Jadi supaya kita juga bisa memfilter orang-orang siapa sih yang bisa ngelihat foto kita. Kalau misal kita nggak nge-publish ya aman-aman aja. Tapi kalau misal kita pengen nge-publish ya bisa dilihat juga kira-kira
siapa ya yang bisa ngelihat foto ini gitu, atau teman-teman pengen istilahnya pengen membagikan sesuatu yang itu bersifat nggak terlalu ini, teman-teman bisa pakai fitur-fitur tertentu yang ada di media sosial. Jadi untuk sekarang yang bisa dilakukan adalah dengan memproteksi diri kita sendiri, memproteksi dengan nggak ngupload yang aneh-aneh. Ya kita nggak mungkin juga sih nggak ngupload wajah kita di media sosial kan, tapi boleh juga dengan ngefilter kira-kira siapa yang bisa nonton ini. Itu bisa banget sekarang di WA pun, kalau misalnya di status teman-teman kan bisa juga kan nge istilahnya ngatur lah kira-kira siapa yang bisa lihat statusku ini. Kayak gitu sih Fatan untuk sekarang yang bisa dilakukan, tapi ke depan balik lagi ke diri kita sih, kira-kira foto apa yang bisa kita upload di sana. Seperti itu kalau jawaban dari aku, Fatan. Ya, terima kasih Kak Vina, sangat terjawab. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah 2 dan sudah hampir malam, aku kembalikan lagi ke Abil ya. Terima kasih, Naren dan Fatan. Oke, terima kasih banyak buat Kak Afina telah memberikan ilmu ke kita dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nih ya. Terus sebagai penutup acara, aku mengucapkan terima kasih ke Kak Afina sebagai narasumber dan juga oleh fasilitator yaitu Mbak Itin dan Mas Riki dan teman-teman yang udah mengikuti peningkatan kapasitas dan roadshow Karika kali ini. Lalu untuk terakhir ya, teman-teman mungkin kita bisa untuk foto sekali lagi ya. Oke, aku bantu hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin karena udah jam 20:40 ya. Teman-teman terima kasih yang udah menyempatkan waktunya. Aku tutup capacity building malam ini dan sampai jumpa di kesempatan lainnya lagi. Makasih Kak Afina dan semuanya aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Terima Afina. kasih Abil, teman-teman semuanya.